Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa ala hadhihi niyat kama nawa as-salafu salihin hasil maqsudana fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita hormati BKM Masjid Syarifatur Rahman. Masyaallah. Tabarakallah. Tapi Ustaz nggak hafal namanya. Tapi yang penting pernah bekamnya di pondok. Wah, gitu juga kepada Ustadz Qori yang tadi membacakan ayat salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau insyaallah fi ta'atillahi wa rasulih. Begitu juga dengan tuan rumah Amang Buru alias Asrin Siregar Lubis. Nah, ya entah pun nanti berubah namanya jadi An-Najasyi orang Yaman. Nah, la ilaha illallah. Begitu juga kita hormati juga yang tadi memberikan kata sambutan anaknya beliau yang begitu jos, semangat. Ya, saking semangatnya, pujian bukan untuk Allah, pujian untuk kita. Nah, itu tuh, yang segala puji untuk Allah, ini enggak segala puji untuk bapak-bapak. Saking semangatnya itu. Ya, itu ada dalilnya Pak Ustaz? Ada dalilnya. Nanti buka kitab Riyadhus Shalihin. Lallahu atau wallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min ahadikum birahilatihi alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Allah itu sangat senang banget, senang sekali. Kalau kajian kita yang di dalam kitab ini, bagaimana senangnya Allah? Bagaimana senangnya Allah? Allah sangat senang kali kalau ada salah satu di antara hambanya buat dosa kemudian bertobat. Senang banget. Senangnya gimana? Kalau dalam kitab yang kita baca ini, Syaraful Umat Muhammadiyah, senangnya itu seorang ibu melahirkan anak, kemudian anak tadi diambil sama orang yang gak dikenal, kemudian hilang bertahun-tahun, kemudian sungguh sudah besar ini anak, ibunya terus mencari tanpa putus asa. Akhirnya dijumpakan oleh Allah ini ibu dengan anak kandungnya. Senangnya luar biasa. Ya, seorang ibu yang akhirnya dia jumpa dengan anak kandungnya, dan Allah lebih senang lagi 70 kali dari peristiwa itu bagi satu orang hamba yang dia buat dosa terus dia bertobat kepada Allah. Allah katakan dalam Quran, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Ai zakkaha, tazakka minaz-dzunub, ya tahharuha minaz-dzunub. Toharoha minaz-dzunub dalam tafsirnya. Qad aflah, sungguh paling beruntung. Allah katakan sungguh paling beruntung orang man tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Siapa saja yang membersihkan dirinya, pastilah sudah bersih dari mana? Bersih daripada dosa. Jadi Allah tak katakan sungguh paling beruntung orang nggak punya dosa. Kalau seandainya firman ini ada pada hari ini, maka para nabi lah yang masuk surga, kita semua masuk neraka ya Allah. Karena kita semua buat dosa.
Tapi Allah baiknya kepada hambanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh paling beruntung orang yang pernah buat dosa kemudian dia bersihkan dosa tersebut. Paling beruntung, kalimatnya aflah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis tadi, ya, sungguh Allah sangat senang dengan satu orang dari hambanya, dia buat dosa, kemudian dia bersihkan dosa itu. Artinya dia bertaubat, taubat dengan dosa yang dia buat. Sangat senang banget. Tadi perumpamaannya dari seorang ibu dengan bayi yang telah hilang lamanya. Tapi dalam hadis ini bukan perumpamaannya seperti itu. Perumpamaannya katanya min ahadikum birahilatihi. Salah satu orang di antara kalian punya kendaraan. Kalian gunakan kendaraan tersebut, kudaka, untaka, alaiha ta'amu wa syarabuhu. Di atas kendaraan itu ada makanannya dan minumannya. Kira-kira apa namanya itu? Bekalnya, bekal hidupnya. Fi ardin falah. Kemudian dia berjalan fi ardin falah, yaitu di bumi yang nggak ada kehidupan. Artinya di bumi yang nggak ada kehidupan berarti padang pasir. Berjalan dia dengan kendaraannya itu. Kemudian tiba-tiba hilanglah kudanya tersebut. Ketika ini orang tidur sejenak, kudanya lari dari ikatannya. Kemudian dia tidak akan bisa hidup kembali, sebab alaiha ta'amu syarabu, karena di atas kendaraannya itu ada makanannya dan minumannya. Dia cari kuda tersebut, dia cari unta tersebut, dia cari keliling-keliling di padang pasir, kunjung tak bertemu juga, tak dijumpai sama Allah. Walhasil fa'aisa minha, akhirnya dia pun berputus asa. Maksudnya apa putus asa ini? Capek, ya udahlah, dia tunggu di sini sajalah. Kalau memang Allah Ta'ala takdirkan aku mati, ya mati. Sampai sedemikiannya lah, ya, orang tersebut mencari kudanya untuk supaya bisa hidup. Udah kecapean, akhirnya dia lemes. Bapak nggak bisa bayangkan ya, kalau kita di padang pasir tuh kita bisa bayangkan betapa susahnya hidup di padang pasir. Kemudian akhirnya dia lemes tertidur, ditidurkan oleh Allah. Tiba-tiba kudanya datang kembali dengan izin Allah. Kemudian fafariha, senangnya luar biasa. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia ambil tali kuda tersebut, ya, saking senangnya dia bilang, anta abdi wa ana rabbuk, wahai Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Saking senangnya, jadi salah pengucapannya, ya, dibilangnya apa? Wahai Allah, kau hambaku, akulah Tuhanmu. Saking senangnya. Itu kok orang saking senangnya. Bapak kalau seandainya dapat 1 miliar, tiba-tiba orang datang ke rumah, Pak, ini Pak 1 miliar untuk Bapak. Senang apa enggak? Senang. Kira-kira Bapak jadi gila apa enggak? Bisa mati kita. Bapak nanti bisa mati Bapak. Nggak pernah kejadian dapat 1 mati ya Pak. Atau gila. Macam mana lah gilanya, ya nyanyi sendiri, ya dibilangnya macam-macam Pak. Begitu. Saking senangnya. Begitulah tadi Ahlul Bait. Saking senangnya beliau, dia puji kita sebagai Tuhan. Wah, saking senangnya. Bukan karena apanya, tapi karena senangnya luar biasa. Karena mungkin nggak pernah dibuat di rumah ini untuk maulid, ya kan? Baru pertama kali seumur hidup. Ini pun yang terakhir kali kayaknya. Enggak ya? Oh enggak. Oh, mudah-mudahan enggak ya, insyaallah ya. Allah, saking senangnya salah pengucapan. Dan pengucapan seperti ini disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan insyaallah ya, karena saking senangnya tuan rumah ini, mudah-mudahan insyaallah dapat jodoh yang baik, cepat nikah, ya kan? Jangan lajang sampai kiamat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini sudah malam ke-26. Ada sisa 14 hari lagi. Insyaallah Allah kuatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita insyaallah. Naam, yakinlah Bapak Ibu
Datangnya Bapak Ibu kemari ini bukan karena awak sehat, bukan. Karena kita kuat, bukan. Karena kekuatan aku, bukan. Karena karena aku bisa jalan, oh tidak. Karena aku sehat, bukan. Karena bukan. Yang penting kita datang kemari, yakinkan dalam hati bahwasanya kita datang kemari digerakkan oleh Allah. Allah yang gerakkan. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang telah menggerakkan kalian baik di darat maupun di laut. Bukan kita yang gerak, tapi digerakkan oleh Allah. Kalau kita merasa kita mampu gerak maulid besok, oh tidak. Yang gerakkan Allah. Jadi kalau kita merasa kita bisa gerak sendiri besok, atau karena hari ini kita bisa gerak dari rumah untuk maulid, oh itu salah. Dan itu termasuk sudah menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat bagaimana bahwasannya kita ini digerakkan oleh Allah. Satu kejadian yang luar biasa pada perang Hunain. Terjadi pada perang Hunain. Ketika perang itu, ya, jumlah umat Islam 12.000 banyaknya. Jumlah orang kafir sebanyak 4.000. 12.000 banding 4.000, kira-kira menurut logika menang yang mana? Menang 12.000. Yaumah Hunain. Ya. Tapi lihat di situ. Ya. Di situ ada firman Allah. Walaqad nasarakumullah fi katsira wa yawma id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaihimul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Allah Ta'ala katakan, walaqad nasarakumullah fi mawatina katsira. Sungguh Allah itu, setiap orang-orang Islam itu berperang, pasti Allah bantu. Peperangan, 100 peperangan di zaman Rasulullah SAW. 23 Nabi ikut besertanya, dan sisanya Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya. Jadi jumlah peperangan 100 peperangan. Kemudian di perang Hunain, Nabi ikut dalam peperangan itu. Bayangkan, Nabi ikut. Nabi saja, oh tidak. Di situ ada khalifah yang pertama, Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Sayyidina Ali. Masya Allah. Yaitu orang-orang yang sahabat-sahabat yang tidak bisa ditandingi keimanannya. Sampai dikatakan dalam satu hadis, kalau seandainya kalian kumpulkan orang ahli Madinah, 70.000 orang ahli Madinah, ahli iman, ahli takwa, tidak bisa dibandingkan dengan imannya Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Umar bin Khattab, kalau seandainya ada nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad, maka Umarlah akan menjadi nabi. Kalau Syekh Umar bin Khattab lewat satu jalan, maka syaitan tak berani lewat jalan tersebut, karena ada Umar bin Khattab. Kalau awak lewat jalan itu, syaitan pun ikut lewat di depan awak. Subhanallah. Umar bin Khattab. Bayangkan, Sayyidina Ali pernah membunuh satu musuh Allah, Amr bin Hud, 1 banding 1000. Subhanallah. Dibunuh sama Sayyidina Ali. Kemudian Utsman, kita lihat kekuatan Sayyidina Utsman. Insyaallah dalam peperangan tidak bisa. Sahabat-sahabat yang terkenal dengan Khulafa Ar-Rasyidin, Al-Mahdiyyin, sehingga dapat gelar Al-Mahdiyyin. Lihat, tetapi di mana, tengok di situ ada satu yang mereka orang-orang Islam ini merasa bahwasanya i'timad 'alal adad. Mereka menggantungkan dirinya kepada bilangan, yaitu sebanyak 12.000 banding 4.000. Mereka tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, tapi mereka orang-orang Islam menggantungkan dirinya kepada adad.
kepada bilangan yang banyak, dengan menganggap bahwasannya di perang Badar aja kami sedikit bisa menang, apalagi ini jumlahnya banyak orang Islam sebanyak 12.000. Mereka bergantung kepada adat tapi tidak bergantung kepada Allah hatinya. Disitulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mereka ini merasa menang karena banyaknya jumlah orang Islam, bukan karena yakin bahwasanya yang menangkan ini bukan karena jumlah, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Allah buat orang Islam dalam peperangan Hunain. Iz'ajabatkum kasratukum, mereka ini merasa banyak, falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaihimul ardu. Akhirnya apa? Summa wallaytum mudbirin. Akhirnya orang Islam pada satu kocar kacir, lari semuanya, kalah dengan orang musyrikin. Masya Allah, kalah 4.000 banding 12.000. Kenapa dikalahkan oleh Allah pada saat itu? Karena mereka merasa banyak bergantung kepada adat, bukan bergantung kepada Allah. Kita pun begitu, kita datang sini bukan karena kita sehat, bukan karena kita bisa jalan, tapi karena dijalankan oleh Allah. Allah yang berkata, kalau itu ada pada hati kita, perbaiki pada saat itu. Maka itu juga Nabi katakan, pada saat itu tinggallah 100 orang Islam. Nah, pada saat itu semua mundur, lari dari orang musyrikin. Kemudian Nabi panggil Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya baginda Nabi Muhammad. Beliau punya anak namanya Abbas. Kita ketahui bahwasanya Abdul Muttalib menikah 5 istrinya. Abdul Muttalib pertama menikah dengan Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Lahirlah Abdullah, ayahnya Rasulullah. Anak yang kedua Abdi Manaf, yang dikenal dengan Abi Thalib, pamannya Rasulullah. Yang ketiga yaitu Zubair, tapi Zubair bukan Zubair bin Awwam, tapi Zubair bin Abdul Muttalib. Nah, kemudian ketiga ini adalah kakak beradik. Yang nomor 1 si Abdullah, yang nomor 2 Abi Thalib, yang ketiga adalah Zubair. Satu emak, satu ayah. Kemudian Abdul Muttalib menikah lagi sampai istri yang kelima, lahirlah Abu Lahab. Cuman 1 saja. Itulah juga termasuk paman Rasulullah, lain oma tapi 1 bapak. Mungkin kenapa Abu Lahab ini gak beriman kepada Muhammad? Mungkin emaknya ini sering makan jengkol nih. Oh enggak ya, wallahu a'lam bishawab. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ketika Abdullah meninggal dunia, kenapa baginda Nabi Muhammad itu diserahkan kepada Abi Thalib? Dia mau sama Abi Thalib sebab Abi Thalib ini adalah adik kandung daripada Abdullah, 1 emak 1 ayah, maka kedekatannya lebih dekat dengan ayah kandungnya. Nah, begitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dikatakan bahwasanya Sayyidina Abbas ini adalah sahabat istrinya Abbas. Sayyidina Abbas naik di atas unta tersebut, Ummu Fadl, kemudian berdiri unta tersebut. Begitulah tingginya Sayyidina Abbas. Sahabat yang paling tinggi adalah Sayyidina Abbas. Tapi lihat Rasulullah dengan mukjizatnya. Kalau sami'u du'ana wa ansur bina sunnataha fi miqail ardi wa ma'kul man adana wa andur ilaina wasqina ka'sal hana wa syu'a fi ajilan mardana wa qilal hajati wa ahsin khatmana 'indal mamati wa asihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana wajma'na wa'baban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus saba awsana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalatu wassalamu 'alaika ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu 'alaika ya khataman nabiyyin.
wassalatu wassalamu alaika ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in amin. Al-Fatihah ila arwahi Ahmad Lubis bin Abdul Qadir wa Sofia Batubara binti Mukhtar wa Nurman Lubis Norman Lubis bin Kari Ahmad Lubis Nur Bayan binti Paet Nasution Ruslan bin Nurman Lubis Mahlil Lubis bin Nurman Lubis. Ala hadiniyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu 'anhum wa'akhir min zulma wa wasi' madkhala maghfir mimma yafadi wal barat. Kanaqim khata'ihim kama yanqa sabul abyad nadas wa abdullahu khairan darihim. Sajid khairan zawji wa ahlan khairan ahli wa 'alul 'adabina fi jannatika ya arhamar rahimin. Wa la tahrimna ajra wa la taftina ba'du wa fir lana wa naghfir dhunubana wa dhunubana fid dunya wal akhirah waj'alna wa abana fi darikal firdaus ya rajwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Angkat tangannya, hajatnya masing-masing sebentar. Allahumma shalli wa sallim ya Allah. Ya Allah, ampun dosa kami. Ya Allah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Terakhir lagi. Sabar Pak ya. Itu ulang tahunnya Bapak yang samping ini. Muhammad Zulfahri Lubis bin Asrin Lubis. 26. Jadi kira-kira kapan mau nikah nih? Bulan besok. Doain aja supaya nanti nikah maulid lagi insyaallah. Dapat calon yang baik, yang cantik, ya. Baik hatinya, baik akhlaknya, ya. Seperti Khadijah. Tinggal di zaman Khadijah. Nah ini kuenya. Kok kue berubah jadi kumpul gitu? Mabruk alfa, mabruk alaika mabruk. Bapak-bapaknya, ayahnya kan? Ini. Bapak, mana kuenya? Mabruk alfa, mabruk. Sini Pak. Jangan lupa ada fotonya, nanti dicuci. Sini Selamat ulang tahun.